Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Anissa Rifkiandita, mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. NIM F1B019076. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester Gasal mata kuliah Governansi Digital. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang digital? Tentunya kita sudah sering sekali mendengar kata digital, TV digital, jam digital, digital marketing, dan digital-digital yang lainnya. Istilah atau kata digital identik dengan internet. Kita lihat misalnya, digital marketing atau pemasaran digital adalah upaya penggunaan internet, perangkat seluler, media sosial, mesin pencarian, dan sebagainya untuk menjangkau konsumen. Digital berasal dari kata digitus, dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu berhubungan dengan penomoran. Dalam Kamus Cambridge, digital diartikan recording or storing information as a series of the numbers 1 and 0 to show that a signal is present or absent. For example, digital data. 2. Using or relating to digital signals and computer technology. For example, a digital recording, digital camera, and digital TV. And 3. Showing information in the form of an electronic image. For example, digital clock or display and digital watch. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa digital ini berkaitan erat dengan informasi, teknologi komputer, dan gambar elektronik. Jadi, digital sebagai relating to computer technology, especially the internet, berkaitan erat dengan teknologi komputer, khususnya internet. Secara praktis, digital dapat diartikan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Pertanyaan nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? Sebelumnya, kita sudah membahas tentang digital. Digital atau digitalisasi sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya tata kelola pemerintahan. Apa itu governansi digital? Governansi digital adalah salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang berhubungan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Dalam governansi digital ada 4 prinsip yang ingin dicapai, yaitu 1. Fokus pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumber daya manusia, membutuhkan interaksi dua arah, dan memungkinkan terjadinya kerjasama. Yang kedua, membangun lingkungan kompetitif mengarah pada e-governance, adil, objektif, tidak memihak, dan kondusif. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada inovasi dan ruang kesempatan perbaikan bagi kesalahan untuk menjamin pada setiap orang bisa mencari solusi dari setiap permasalahan dari proses belajar. Yang keempat, sasaran pada pencapaian efisiensi. Pertanyaan nomor 3, mengapa diperlukan governansi digital? Governansi digital diperlukan untuk mencapai good governance. Apa itu good governance? Good governance adalah tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik yang dapat menjamin terwujudnya hal-hal sebagai berikut. Partisipasi,
rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus pada kepentingan masyarakat luas, equity, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dengan demikian, governansi digital diharapkan dapat melakukan manajemen pengetahuan yang lebih baik, peningkatan pembagian informasi, dan dapat membantu menciptakan kondisi bagi masyarakat yang lebih terbuka dan transparan berdasarkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan cara ini, e-governance dapat membantu pengembangan sosial dan budaya di kalangan masyarakat melalui pemberian layanan yang efisien dan efektif. Pertanyaan nomor 4. Ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Contoh dari penerapan governansi digital adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintahan, yaitu website, sosial media, baik Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Kemudian, tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring atau online. Oleh karena itu, demi terjaganya manfaat dan tercapainya tujuan dari governansi digital, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara cerdas dan profesional. Contoh lain penerapan governansi digital di Indonesia dapat kita lihat dari 3 model penyampaian e-government. Yang pertama, government to citizen atau government to customer, G2C. Itu adalah penyampaian layanan dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya adalah pajak online, layanan jaminan sosial, layanan dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Yang kedua, government to business atau G2B adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Aplikasi yang melayani interaksi G2B maupun B2G ini adalah sistem e-procurement. Contohnya, pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah government to government, adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya, konsultasi secara online, blogging antara kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Salah satu contoh konkret penerapan governansi digital di Kabupaten Banyumas adalah layanan SIDO IMAS, yakni Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna. Layanan ini merupakan terobosan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tengah pandemi COVID-19. Melalui SIDO IMAS, masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan di desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten secara online atau tanpa tatap muka. Untuk mendapatkan layanan SIDO IMAS, masyarakat tidak perlu membayar alias gratis. Contoh lain penerapan governansi digital di Kabupaten Banyumas adalah layanan lapak aduan. Bagi sebagian warga Kabupaten Banyumas, pasti sudah tidak asing untuk menyampaikan keluhan, kritik, hingga saran kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyampaian aspirasi tersebut bisa dilakukan melalui lapak aduan yang tersedia di berbagai platform media sosial Instagram, Facebook, Twitter dengan akun @lapakaduan_bms. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui pesan WhatsApp dan melalui email. Tidak hanya itu,
Masyarakat juga dapat mengunjungi website lapakaduan.banyumas.go.id atau langsung ke Mall Pelayanan Publik di Jalan Dr. Angka, Purwokerto. Jadi, selain pelayanan secara langsung, lapak aduan juga memberikan pelayanan secara daring atau online. Pertanyaan nomor 5. Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Sudah kita ketahui bahwa pelayanan publik bisa kita dapatkan melalui daring atau online. Pengalaman saya salah satunya adalah menggunakan aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini merupakan aplikasi BPJS Kesehatan. Melalui aplikasi ini, semua layanan dan informasi penting peserta BPJS dapat diakses dalam satu genggaman. Dalam aplikasi mobile JKN terdapat menu peserta, ubah data peserta, ketersediaan tempat tidur, pendaftaran pelayanan, premi, konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, screening kesehatan, obat yang ditanggung, catatan pembayaran, pendaftaran peserta, pembayaran, riwayat pelayanan, informasi dan pengaduan, dan info JKN. Pengalaman lainnya yaitu ketika menggunakan aplikasi KAI Akses. KAI Akses merupakan satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Aplikasi ini tidak hanya untuk penjualan tiket, tetapi beberapa fitur telah ditambahkan untuk kemudahan dan pelayanan kepada customer PT Kereta Api Indonesia. Fitur-fitur dalam layanan KAI Akses yaitu memesan atau membeli tiket, membatalkan tiket atau cancel, mengubah jadwal perjalanan atau reschedule, memesan makanan dalam kereta, e-boarding pass, dan pembelian tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan. Tidak hanya itu, pembayaran pembelian tiket melalui KAI Akses bisa melalui ATM, mobile banking, internet banking, gerai retail, hingga kartu kredit. Kemudian dalam dunia perkuliahan juga tidak terlepas dari layanan berbasis daring atau online. Contohnya adalah Eldiru, SIA Unsud, dan layanan bagian pendidikan fakultas atau universitas. Dengan Eldiru, kita dapat mengakses materi yang dibagikan oleh dosen, mengumpulkan tugas, berdiskusi, dan melakukan presensi. Kemudian, dengan sistem informasi akademik Unsud, kita dapat mengisi rencana studi, mengisi penilaian dosen, memperoleh nilai semester, dan pelayanan yang lainnya. Yang terakhir adalah layanan bagian pendidikan, terutama di fakultas, di mana kita bisa mendapatkan layanan yang kita butuhkan. Sebagai contoh, surat izin penelitian, surat izin magang, dan surat-surat lainnya yang kita butuhkan. Tadi jawaban-jawaban ujian tengah semester governansi digital yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.